Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Horas Siahaan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau terus menyertai kehidupan kami, apapun keadaan kami sehat, kami sakit, kami berduka, kami bersuka cita, kami sedang dalam pergumulan, apapun itu, kami tahu, yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk membenci kesalahan kami dan tidak melakukannya lagi. Bapa di dalam surga, pagi hari ini ya Bapa, Roh Kudus Tuhan, naungi kami, pimpin kami, Pendeta Horas Siahaan, seluruh penata layan yang bertugas, dan kami yang berada di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan ibadah ini untuk Engkau pimpin. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita mau terima sukacita surga yang datangnya hanya dari Tuhan. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan tepuk tangan, sorak-sorak untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan iman kita naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan bertanggapan kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kebenaran, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari angkat kembali pujian ini dengan iman. Katakan bahwa ini aku Tuhan. Haleluya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap kita semua yang ada dalam acara ini kabarnya baik-baik karena ada Tuhan yang menyertai kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat-saat ini kita banyak menghadapi kesusahan hidup. Tapi saya percaya jika kita tetap berharap kepada Kristus, apapun situasinya, kita tidak hanya bisa melalui keadaan ini, tapi firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37, kita akan lebih daripada pemenang. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah menyertai kami di hari ke-18 Juli 2021. Segala puji dan syukur hormat bagimu ya Tuhan. Tuhan yang penyertaannya sampai kepada kekekalan. Terpujilah Tuhan, hingga kami ada sampai saat ini. Bahkan di dalam ibadah gereja kami saat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kami memuji, bernyanyi bagi Tuhan. Roh Kudus menyertai setiap hati kami, pikiran kami, tempat di mana kami berada. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup kita ini sering digambarkan orang atau sering dianalogikan orang, misalnya seperti ini. Hidup itu kalau cuman satu warna nggak seru, begitu ya. Lebih seru lagi kalau kita mengalami berbagai warna kehidupan. Kalau pelangi cuma satu warna, Pak, itu namanya bukan pelangi, betul ya. Justru pelangi itu indah karena dia terdiri dari beberapa warna. Kemudian gambaran hidup berikutnya, kalau kehidupan ini seperti ini saja, nggak seru. Ibarat sayur itu tanpa garam. Nah, kehidupan kita juga sering digambarkan atau sering dianalogikan seperti hidup kita di dalam sebuah perahu atau di dalam sebuah kapal. Sewaktu pendeta selesai memberkati, kemudian ada pesan pendeta mengatakan, jadikanlah Kristus sebagai nahkoda di dalam rumah tangga kalian. Betul, masih ingat ya? Kemudian gambaran berikutnya adalah ketika kita hidup tanpa tujuan, diibaratkan seperti kapal tanpa kemudi. Kemudian kalau kita menghadapi kesusahan hidup, itu diibaratkan seperti gelombang kehidupan. Nah, tema kita hari ini adalah jangkar yang kuat menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema ini oleh tim penggembalaan buat bukan karena berhubung keadaan sekarang. Dari dulu juga masalah sudah ada, betul? Bahkan setelah pandemi ini juga masalah tetap ada. Dan mungkin menurut prediksi orang, masalah bisa lebih parah. Betul ya? Maka yang penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun masalah yang ada, apapun penderitaan yang ada, penting bagi kita untuk memiliki jangkar yang kokoh. Sekali lagi saya katakan, apapun masalah yang kita hadapi, apapun kesusahan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi, penting bagi kita untuk memiliki jangkar yang kokoh. Jangkar itu sama dengan sauh. Di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 6 ayat 19, begini bunyinya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman dalam jiwa kita. Sekali lagi, Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman dalam jiwa kita. Sekarang kita masuk dalam pembacaan kita, Bapak Ibu. Pembacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, bacaan kita hari ini terambil dari Roma 5
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita ini mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa pembenaran itu bukan karena kita, atau sedikit pun kita tidak punya andil di dalam pembenaran itu. Kemudian setelah pembenaran itu, kita jadi jelas punya status yang jelas dan pasti. Apa status kita? Status kita adalah menjadi milik Allah atau menjadi anak Allah. Dan setelah pembenaran itu, selain kita memiliki status yang jelas, maka kita tidak memiliki rasa bersalah lagi karena kita telah didamaikan oleh Kristus. Ngerti sampai di sini ya? Kemudian ayat yang kedua berkata begini, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Dan karena kita adalah milik Allah, sekali lagi, dan karena kita adalah milik Allah, maka kita boleh berdiri dengan tegap dan bermegah di dalam pengharapan. Kata bermegah ini adalah dengan bangganya berdiri, tapi bukan aku lagi. Sekali lagi, kita boleh bermegah, tapi kita bermegah bukan karena saya, bukan karena kita, tapi kita bermegah karena Kristus. Oleh sebab itu, saudara terkasih, kita di dalam kehidupan ini tidak merasa sendirian lagi. Kita ada di dalam Kristus, dan Kristus yang bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita. Kita baca ayat yang ketiga. Ini yang kita bahas sesuai dengan tema kita, jangkar yang kuat menghadapi badai. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Maksudnya, dan bukan hanya kita dibenarkan oleh iman sehingga kita menerima anugerah itu, dan apalagi, dan bukan hanya itu saja, yaitu tadi kita katanya bermegah dalam pengharapan, tapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan. Sekali lagi, kita dikatakan, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Maksudnya apa? Bermegah dalam kesengsaraan dan penderitaan apa bisa? Betul? Wajar ketika orang bertanya, masa sih orang Kristen itu disuruh bermegah di dalam penderitaan? Begitu ya. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Kalau di Yakobus kita disuruh berbahagia, kalau di dalam bacaan kita dari Roma pasal 5 itu, kita disuruh bermegah di dalam kesengsaraan kita. Apa bisa? Pertanyaan sekali lagi. Ingat Bapak Ibu, tentu bisa. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan tanpa ada rasa tertuduh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, masa sih kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan? Bisa. Karena apa? Karena kita sudah menjadi milik Allah sepenuhnya. Artinya apa? Saat kita ada dalam kesengsaraan, saat kita ada dalam penderitaan, saat kita ada dalam kesusahan, maka kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh menyalahkan siapa saja, hadapi saja, karena Allah bersama dengan kita. Lantas kenapa kita harus bermegah di dalam penderitaan? Bapak Ibu Saudara terkasih, itu masih koma. Saya baca sekali lagi ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di situ dulu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kesengsaraan, penderitaan, kesusahan itu tidak berdiri sendiri. Tetapi manusia yang tidak pernah mengalami penderitaan kesusahan, atau manusia yang tidak mau mengalami penderitaan dan kesusahan, maka itu adalah manusia yang serba terburu-buru. Karena dia tidak mau susah, dia tidak mau menderita. Tetapi manusia yang bertahan di dalam penderitaan biasanya adalah manusia yang sabar. Orang Cina berkata begini, menurut orang Tionghoa, orang yang sabar kekuatannya besar sekali. Sekali lagi, orang yang sabar kekuatannya besar sekali. Jadi nilai dari penderitaan tersebut adalah Allah ingin kita belajar bersabar. Sekali lagi, nilai dari penderitaan ini adalah Allah ingin kita belajar bersabar. Jadi ketika seseorang bertahan di dalam penderitaan, maka penderitaan itulah yang akan mendatangkan ketekunan. Tekun artinya kita tidak undur saat kita pertama sekali menghadapi penderitaan, saat kita pertama sekali menghadapi kesusahan, saat kita pertama sekali menghadapi kesengsaraan. Penderitaan pertama kita hadapi, mungkin susah, pasti iya. Penderitaan kedua kita hadapi, susah iya, tapi tidak sesusah yang sebelumnya. Penderitaan ketiga apalagi, susah iya, tapi tidak sesusah. Ini mungkin dalam satu case ya. Contoh, saat kita punya anak atau baru punya anak, Bapak Ibu yang sudah punya anak, apalagi masih di bawah 1 tahun, ketika anak kita pertama kali panas, maka kita akan panik, betul ya. Mungkin tidak hanya papanya atau mamanya yang panik, mungkin seluruh keluarga besar panik, membangunkan orang di tengah malam, lalu berkata, Ma, cucunya panas, cucunya rewel, dan lain sebagainya. Terus di seberang sana mamanya bilang, kalian apakan cucuku? Begitu ya. Nah, itu karena panas pertama. Tetapi setelah anak itu sembuh, kemudian mengalami panas yang berikut, saya percaya kepanikan orang tua dari bayi ini tidak sepanik yang pertama. Mungkin ia akan berkata, Ma, apa sih obatnya, lupa yang mama kasih kemarin? Atau mungkin telepon dokter, atau mungkin searching obat bayi saat mengalami panas atau demam. Tapi ketika anak itu demam lagi, kemudian anak itu bertambah besar dan demam lagi, saya percaya bahwa orang tua dari anak ini tidak sepanik seperti yang pertama. Mungkin tahu begini nggak punya anak, betul. Tapi ketika mereka bersabar, maka mereka akan bertahan demi anak ini. Contoh berikut, Bapak Ibu, masih ingat sewaktu kita menghantarkan anak kita pertama kali masuk sekolah. Ini juga seantero keluarga besar pasti heboh. Mungkin tidak hanya orang tuanya yang ngantar, mungkin opa oma opungnya juga ikut ngantar. Bahkan ayah atau ibu dari anak ini sampai cuti, betul? Padahal mungkin di sekolah hanya 2-3 jam hari pertama, maklum perkenalan, sampai cuti. Kemudian ibu ini rasanya nggak tega untuk meninggalkan anaknya sekolah. Susah untuk berpisah dengan orang tua saat anak, tapi lama-kelamaan ketika ditinggal, bahkan ada anak yang malu orang tuanya ikut ngantar. Betul ya? Tapi di pihak lain orang tuanya yang panik. Aduh, gimana anakku ya? Mungkin hari pertama masih panik ketika ditinggal kerja. Hari kedua masih panik ketika ditinggal kerja. Tapi hari-hari berikutnya saya percaya orang tua ini sudah tidak panik lagi untuk menghadapi hal-hal yang berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini pasti ada kesulitan. Namun tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Ada proses yang harus kita jalani sehingga ketekunan itu dibarengi dengan semangat yang tinggi akan mendatangkan tahan uji. Jadi kita tekun dulu di sini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak tekun, maka kita bisa undur. Ada satu istilah, saya juga baru dengar istilah ini belum lama ini. Namanya indeks ketahanan Malang, bukan kota Malang yang ada di Jawa sana.
indeks ketahanan malang, atau indeks ketahanan penderitaan, atau indeks ketahanan ujian. Semakin tinggi tingkat kemalangan, maka kekuatan kita akan semakin besar. Sekali lagi, semakin tinggi tingkat kemalangan, semakin tinggi tingkat kesusahan, semakin tinggi tingkat penderitaan, maka kekuatan kita akan semakin besar. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam indeks ini juga dikatakan bahwa ada beberapa persentase orang yang tidak tahan miskin. Sekali lagi, dalam indeks ini ada beberapa persen orang yang tidak tahan miskin. Karena dia tidak tahan miskin, tidak sedikit yang jual iman. Karena dia tidak tahan miskin, dia akhirnya bercerai dengan pasangan hidup kita. Tentu dalam indeks ketahanan malang ini, kita harus memiliki garis diagramnya itu naik, mungkin boleh turun sedikit, turun 2, tapi harus naik 2 atau naik 3, mungkin turun 2, harus naik 3. Karena kita tidak mungkin memiliki grafis yang perlahan tapi pasti naik seperti lereng gunung yang akhirnya sampai ke puncak. Tidak. Pasti ada di mana kita berkata, aduh, aku kayaknya udah gak kuat lagi nih. Aku kayaknya udah gak bisa bertahan lagi nih. Tapi kita gak akan bisa sampai ke dalam tahap pengharapan untuk memiliki jangkar yang kuat jika di dalam tahap ketekunan ini kita tidak bisa lewati. Jadi itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau tahap tahan uji ini bisa kita lewati, maka kita akan masuk ke dalam fase berikutnya. Ini terlihat dari seberapa banyak orang ini menghadapi kesusahan, maka orang ini akan semakin terlatih. Seberapa banyak ia menghadapi penderitaan, maka orang ini akan semakin terbiasa. Kemudian dari dalam dirinya akan tampak ketenangan. Beda dibanding orang yang jarang-jarang menghadapi kesusahan. Beda dengan orang-orang yang jarang-jarang menghadapi penderitaan. Itu nampaknya gusar. Aduh, cari bantuan dari sana sini, cari pertolongan dari sana sini. Nampaknya galau, padahal mungkin masalahnya tidak sebesar masalah yang Bapak Ibu hadapi. Tapi karena kita sudah terbiasa di dalam menghadapi masalah, maka akan tampak kita lebih tenang. Selanjutnya, kalau kita sudah sampai dalam tahap tekun, maka ini akan berbarengan di mana kita masuk di dalam tahan uji. Tahan uji ini biasanya orang-orang yang tingkat kekuatannya ini sudah tidak diragukan lagi. Betul ya? Saya ingat para atlet itu ketika mereka disuruh berlatih mengelilingi lapangan sepak bola yang kalau sekali keliling mungkin ada sekian ratus meter, mereka harus disuruh berkeliling. Setelah itu istirahat sebentar, lalu diadakan pertandingan pemanasan. Hari pertama mungkin melelahkan, badan pegal, besok paginya nggak enak. Tapi kalau kita sudah terbiasa, diadakan mungkin pertandingan persahabatan dengan kesebelasan lain, kita menang. Diadakan mungkin pertandingan dengan kesebelasan kampung sebelah, kita menang. Maka kita akan dipercayakan untuk masuk dalam pertandingan yang cukup besar. Betul. Saya percaya juara Eropa kemarin Italia tidak mungkin ujuk-ujuk jadi juara. Betul? Copa Amerika juga seperti itu. Argentina tidak mungkin ujuk-ujuk mengalahkan juara abadi yaitu Brazil. Kalau mereka latihannya hanya jarang-jarang. Tapi karena mereka sudah digembleng, dengan tekun mereka berlatih. Bahkan latihan secara kelompok ada, latihan secara personal juga ada. Lalu mereka diamprokin 11 orang, lawan tim ini, akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Itu dibutuhkan ketahanan fisik, itu dibutuhkan ketahanan mental, itu dibutuhkan ketahanan hati dan ketahanan jiwa yang tidak sembarangan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita masuk di dalam tahap tahan uji, maka kita akan masuk ke dalam fase berikutnya. Saya baca Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat
yang ketiga dan yang keempat. Saya baca Roma pasal yang kelima ayat 3 dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ada pertanyaan buat kita. Apakah orang Kristen itu otomatis memiliki pengharapan setelah ia jadi orang Kristen, bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Sekali lagi, apakah orang Kristen itu otomatis memiliki pengharapan saat ia jadi orang Kristen sungguhan, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Nampaknya tidak otomatis. Saya katakan ini bahwa setiap orang Kristen harus masuk dalam penderitaan. Kalimat ini tidak salah, tapi tidak serta-merta juga semua orang Kristen masuk dalam penderitaan. Tetapi kalau kita melihat rencana Tuhan, justru di dalam penderitaan itulah Tuhan sering berbicara kepada kita, sehingga setiap kita masuk dalam prosesnya dan kita lewati proses Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk kita melewati proses demi proses ini. Nah, kalau kita sudah tahan dalam ketekunan, sudah tahan uji, maka kita akan masuk di dalam tahap pengharapan. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu ketika masuk dalam tahap pengharapan, kita sudah tidak bisa bersandar lagi terhadap diri sendiri. Yang dulu kita bersandar kepada kepandaian kita, kepada pengalaman kita, kepada talenta kita, kepada kekayaan kita, kepada jabatan kita. Semuanya ini tidak dapat disandari. Tapi ketika kita menyadari bahwa hanya Yesuslah yang layak untuk disandari, maka berbaliklah. Yang selama ini kita mengandalkan diri sendiri, maka berbalik. Kemudian kita bersandar kepada Kristus. Dan saya percaya, setiap orang yang sudah tahan uji itu, saya percaya, ia sudah mulai menancapkan jangkarnya lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Pertanyaannya adalah, apa dasar kita berharap kepada Kristus? Satu poin saja. Kita boleh berharap akan semua penderitaan yang kita alami ini. Kemudian kita boleh katakan, apapun permasalahan yang kau hadapi, itu tidak melebihi kekuatanku. Satu saja ayat Alkitab yang saya akan baca buat kita, tapi buat saya ini cukup menggugah. Saya buka dari Roma pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi, Roma 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Sekali lagi ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini janji Allah. Dan Allah berjanji tidak pernah ingkar. Kalau kita baca Alkitab, ada begitu banyak janji-janji Allah yang Dia katakan kepada kita, dan tak satu pun janji itu Dia ingkari. Dia berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tapi masalahnya ketika kita mengalami pencobaan, kita yang gampang undur, Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal itu tanpa Tuhan. Karena Alkitab itu jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang Gribers alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi janji ini perlu dipegang saat kita menghadapi penderitaan, saat kita menghadapi kesusahan, saat kita menghadapi berbagai macam masalah yang menghantam kita. Kita ingat janji Tuhan. Kan saya sudah pernah menghadapi ini. Kita kan udah bertekun dalam kesengsaraan kita dulu. Bahkan kita sudah tahan uji. Masa sih untuk masalah yang sama kita undur kembali? Padahal ada janji Tuhan kembali.
Dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebesar apapun badai hidup yang akan kita alami, karena kita sudah tahan uji. Ingat, kita ini orang yang sudah dibenarkan, dan kita milik Kristus sepenuhnya. Kemudian ada janjinya, dan Ia yang akan menggenapi janjinya dalam Roma 4 ayat 21 tadi itu. Sehingga layaklah Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir khotbah saya ini saya mau katakan begini. Masalah boleh datang, ya silakan. Bahkan masalah bertubi-tubi, ya silakan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa masalah yang akan kita hadapi, sebesar apapun prediksi orang tentang masalah yang akan kita hadapi, itu tidak pernah lebih besar daripada Tuhan. Sekali lagi, bahwa masalah apapun yang kita hadapi, apapun prediksi orang, itu tidak pernah melebihi kekuatan daripada Tuhan. Makanya jangan pernah berkata, seberapa besar masalahku. Tapi katakanlah kepada masalahmu, seberapa besar Tuhan yang kepadanya kita layak bersandar, yang kepadanya kita layak berharap. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sehebat apapun goncangan di tengah badai kehidupan, sehebat apapun goncangan di tengah badai laut yang menggelora, masalahnya bukan seberapa besar, tapi Tuhan sendiri yang akan mengantarkan kita sampai ke seberang. Karena itulah janji Tuhan. Habis hujan nampak pelangi. Amin Bapak Ibu. Jadi tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan yang kita sandarkan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Selamat melabuhkan jangkarnya dalam-dalam. Karena aku percaya dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Allah sumber pengharapan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Mungkin kami sering bertanya, Tuhan kenapa ini datang kepadaku? Tuhan cukuplah kami sakit, jangan pernah ada yang pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Namun kalau itu pun terjadi, Tuhan tetap layak untuk diharapkan. Karena pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu ini, tetap topang dan kuatkan kami, agar jangan sampai ada yang undur, menyalahkan sana sini, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah lewat setiap masalah demi masalah, kami beroleh ketekunan. Dan lewat ketekunan itu, maka setiap kami yang menghadapi permasalahan, penderitaan, dan kesusahan itu, memperoleh tahan uji. Dan setelah kami tahan uji, maka layaklah kami menghampiri tahap pengharapan itu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menasihati kami, dan memberkati kami, agar kami tetap kuat di tengah badai sebesar apapun. Ini doa dan syukur kami atas firman Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Tibalah kita dalam waktu memberikan persembahan. Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan syukur, persembahan rumah Bapa atau persembahan persepuluhan. Silahkan mentransfer ke rekening gereja di Nobu Bank atau BCA. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, atas nama Gembala Sidang dan seluruh majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, kita masih terus mengumpulkan uang dalam bentuk celengan kita. Kemudian bagi kita yang sudah menyatakan janji imannya, agar kita terus nyatakan itu ya. Kemudian jangan lupa untuk kegiatan gereja kita setiap hari Rabu kita masih ada Facebook Live. Kemudian setiap hari Jumat malam
kita juga ada doa malam. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, kita bisa bagikan linknya. Dan mari Bapak Ibu persiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sudah menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal hingga kami sebentar lagi akan mengakhirinya. Kami berdoa ya Tuhan, disenangkanlah Tuhan dengan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, iman kami bertumbuh, pengharapan kami terus terhadap Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami layak bersandar ya Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami ini ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, Tuhan memberkati mereka, memampukan mereka bekerja dengan lebih baik lagi di dalam segala bidang ya Tuhan, agar di tangan pemerintahan sekarang ini, bangsa ini tidak hanya sekedar bertahan, tapi bangsa ini terus maju, ekonominya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sosial politiknya tetap dalam keadaan kondusif. Kami menyerahkan keamanan negeri kami ini ke dalam tangan Tuhan, lewat aparat keamanan kami, lewat TNI, darat, laut, dan udara, lewat kepolisian ya Tuhan, untuk mereka terus berjaga-jaga di negeri kami ini Tuhan, memutus mata rantai teroris ya Tuhan, yang terus berkembang ya Tuhan. Bahkan jika ada niat-niat orang jahat yang ingin membuat keruh suasana di tengah bangsa kami ini, lewat SARA, apapun itu alasannya, kami berdoa, kami tolak dalam nama Yesus Kristus, dan kami hancurkan roh perpecahan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan, di dalam penanganan pemutusan mata rantai pandemi kini ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan pakai pemerintah kami ini, agar tidak hanya sekedar membuat PPKM membatasi jalan, tapi pemerintahan daerah masing-masing Tuhan bisa turun ke jalan, bisa turun ke gang-gang di mana masyarakat masih banyak berkumpul tanpa mengenakan prokes. Tuhan ingatkan mereka agar daya upaya kami ini tidak sia-sia ya Tuhan, sehingga pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini cepat terlaksana ya Tuhan. Tuhan memberkati kami masyarakat Tuhan, agar kami bisa menahan diri untuk kami bisa segera berlalu dari pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, dalam setiap kerinduan hati mereka, dalam setiap pergumulan mereka, kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka, meskipun di masa-masa sekarang sulit untuk mencari pekerjaan, tapi kami berdoa di dalam Tuhan selalu ada jalan untuk memberkati umat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, menghibur mereka yang bersedih, menguatkan mereka yang lemah. Dan jika ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit karena sakit apapun, lawat mereka, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk sinode kami ya Tuhan, di mana pada tanggal 20 sampai 22 bulan Juli ini Tuhan akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa yang diadakan di GRI Zaitun di Balige ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap perjalanan hamba-Mu yang menuju Balige dari manapun di seluruh Indonesia ini. Dan Tuhan memberkati setiap acara dari mulai dibuka sampai dengan penutupan pada tanggal 22 nanti. Semua dapat berjalan dengan baik. Apa yang dibicarakan, apa yang akan diputuskan, semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan hamba-Mu, Pendeta Rinaldo Panggabian sebagai gembala kami. Tuhan memberkati dia. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan yang lebih tahu. Begitu pula dengan hamba-Mu Pendeta Yesua Jab, pekerjaan dan pelayanan bersama dengan keluarga, Tuhan yang memberkati. Seluruh majelis, penatua, diaken, dan para pengurus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk setiap pelayan hari ini, untuk pemimpin nyanyian, untuk para singers, pemain musik, dan hamba-Mu Abednego yang bekerja di balik layar. Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan kami
Ini doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan ingatlah firman Tuhan hari ini. Letakkan jangkarmu di tempat yang pas. Apapun badai yang kamu hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.